kasih Bapak Ibu dosen, penguji dan penilai mungkin PTG PAI dan jabatan Bintang 3 LPTK Provinsi Ibu Purwokerto. Perkenalkan, saya Muhammad Purnawan, SPDI, Guru PAI SMK Negeri Kabupaten, sekaligus mahasiswa PTG PAI dalam jabatan Bintang 3 LPTK Provinsi Ibu Purwokerto. Pada hari ini Jumat tanggal 13 Januari 2023, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran real di dalam kelas, yaitu kelas 12 AKL 3 SMK Negeri Kabupaten. Saran dan masukan dari Bapak Ibu semuanya sangat saya butuhkan demi kebaikan pelaksanaan program saya yang akan datang. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video berikut. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, terlihat ya dari wajah-wajah kalian yang ceria, cantik-cantik dan ganteng. Alhamdulillah. Ya. Nah, itu kata-kata syukur yang harus sering kita ingat dan harus sering kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kesehatan itu yang paling utama. Ya. Sebelum kita awali pertemuan kita di pagi hari ini, ya alangkah baiknya dipimpin dulu nanti dengan berdoa. Jadi awali dengan berdoa, karena sesuatu apabila tidak diawali dengan doa atau menyebut nama Allah atau dengan Bismillah, maka sesuatu itu tidak akan diridhoi oleh Allah. Kan ketua kelas ya dipimpin berdoa. Ya, udah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih. Sebelumnya saya presensi terlebih dahulu untuk kehadiran tanggal berapa sekarang ya? 13. Adi Widianti, Alvina Maida, Amelia Sevi, Anissa Dwi, Alinda Faiza, Artati. Ya, baiklah semuanya. Kira-kira sudah siap ya mengikuti pembelajaran kita hari ini? Ya. Baik fisik, ya secara fisik maupun secara batin sudah siap ya? Ya. Tidak ada yang lagi ada masalah mungkin di rumah? Ya. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Ya, untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang ketentuan waris dalam Islam. Adapun KD-nya, ya seperti biasa ada 2 KD yang akan kita pelajari, KD pengetahuan dan KD keterampilan.
KD pengetahuannya itu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Kemudian yang kedua, menyajikan prinsip-prinsip ya dalam penghitungan warisan. Nah, mungkin ada yang tahu ya apa itu warisan. Warisan adalah sebuah harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal. Ya, betul, betul kan Bu? Semua harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Ya, nanti kita akan bahas pengertian secara bahasa maupun istilah. Tapi secara umumnya seperti itu ya. Baik itu berupa harta, gedung, tanah, ya, kebun dan sebagainya. Materi pertama yang akan kita pelajari yaitu satu nanti pengertian warisan dan dalil hukum waris dalam Islam. Kemudian rukun waris, sebab mendapat dan tidak mendapatkan warisan. Ya. Nah, ini kalau dihubungkan dengan materi yang sebelumnya, ya, kira-kira ada hubungannya apa tidak? Ya, kira-kira apa hubungannya? Ya, silakan. Dalam keluarga yang didasari dengan pernikahan yang sah, maka ketika salah satu dari anggota keluarga itu Ya, betul kan ya. Ya, dengan materi yang kemarin kita pelajari yaitu pernikahan, ya pernikahan yang dimana dengan secara sah baik secara agama maupun undang-undang di negara kita, ya. Dan nanti apabila dalam keluarga itu ada yang meninggal dunia. Kemudian manfaat mempelajari materi ini adalah satu, setelah kalian mempelajari materi tentang warisan, ya akan bisa menghindari perselisihan yang mungkin terjadi antar sesama ahli waris. Dan tiga, menghindari keserakahan terhadap ahli waris lainnya. Kemudian empat, menggunakan dari orang tua, karena kan bagian warisan itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Adapun tujuan pembelajaran satu, menurunkan makna warisan dan dalil hukum waris dalam Islam. Jadi kalian diharapkan bisa menguraikan apa itu warisan, ya tadi baik secara bahasa, istilah, kemudian hukumnya dalam Al-Quran itu surat apa, ayat berapa, menganalisis rukun waris, sebab mendapat dan tidak mendapatkan warisan. Ya, jadi kalian bisa nanti mengetahui hukum waris itu ada berapa, apa saja, kemudian sebab mendapatkan warisan itu bagaimana, dan tidak mendapatkan warisan yaitu bagaimana. Nah, sebelum kita ke materi pokok, ya alangkah baiknya kita berangkat dari dulu sebentar ya. Di sini ada Quran surat An-Nisa ayat 7, ya ini termasuk salah satu dalil tentang warisan. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Kita akan membentuk kelompok ya untuk membahas materi tentang waris ya. Nanti saya bagi menjadi 6 kelompok ya dengan ketentuan yang tadi sudah saya sampaikan ya. Silakan langsung ditutup saja ya. Sekarang sebelum memulai diskusi tentang warisan ya, coba kalian amati gambar di depan ya, ada beberapa gambar. Yaitu yang pertama gambar apa? Yang kedua gambar ya, silakan. Jangan selalu mengajarkan dunia, tapi ingat juga akhirat. Ya, betul. Ya, benar ya. Karena dari harta-harta yang kita cari setengah mati atau setengah hidup, mungkin ya. Pada akhirnya harta itu akan menjadi milik orang lain. Kita akan meninggalkannya. Dari harta
yang kita cari itu kita manfaatkan untuk kepentingan kita ya, untuk beramal, ya, membangun masjid, ya, menyambut yatim piatu, ya, dan sebagainya. Baiklah, sebelum memulai diskusi, ya, di sini akan saya berikan untuk orientasi masalahnya. Ya, silakan diamati dalam video ini. Pesawat sebesar tersebut menuju ke dengan itulah benar si kapal tersebut. Warga kampung Bangga kasus ini sebab para korban telah terlihat sejak Oktober 2021. Warga pun melaporkan bahwa ada indikasi yang dilaporkan hal tersebut sama keluarga ini kemudian dibunuh berdasarkan kejadian seperti ini. Berbukan harta waris. Apa yang tadi videonya? Ya, pembunuhan disebabkan kenapa? Yang latar belakangnya adalah karena tidak kepuasan, ya, dari salah satu ahli waris tentang pembagian harta warisan. Ya. Nanti silakan melalui diskusi, ya, sekaligus tadi kalian menguraikan apa itu warisan, nah, sambil dianalisis tadi, ya. Kemudian pembunuh ini tadi, yang membunuh ini tadi berhak mendapatkan warisan apa tidak? Iya. Ya, nanti silahkan didiskusikan. Ya, saya kemudian saya bagi materinya kelompok 1 dan 2 berdiskusi tentang pengertian warisan, ya, baik secara bahasa maupun istilahnya. Kemudian kelompok 3 dan 4 tentang dasar dan dalil hukum tentang warisan, ya, dari Al-Quran, kemudian hadis, atau yang berlaku di undang-undang di Indonesia atau KHI, kompilasi hukum Islam. Dan kelompok 5-6 silakan nanti mencari tentang sebab hukum waris, kemudian sebab mendapatkan warisan dan sebab tidak mendapatkan warisan. Kemudian, ya, boleh setiap kelompok menggunakan HP, ya. Saya beri setiap kelompok itu saya izinkan untuk 2 HP saja, ya, untuk mencari referensi dari internet, ya. Silakan, boleh dari internet, boleh dari buku paket. Ada yang belum ketemu? Ya. Tinggal kelompok kedua, ya. Sudah Pak, ya Pak. Ya, waktunya habis untuk diskusi, ya. Sekarang silakan untuk dipresentasikan hasil diskusi kalian, ya. Kita mulai dari kelompok 1 atau 2 terlebih dahulu. Ya, silakan. Kelompok berapa yang mau diskusi? Saya Pak. 1. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiantoro, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Adapun menurut Islam, warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, uang, milik legal secara syar'i. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak sekali, ya. Warisan itu
berasal dari bahasa Arab disebut al-miras, sesuatu yang disertakan kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Ya. Kemudian ada yang bertanya mungkin ke kelompok 1. Saya tahu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Basudalisa, saya dari kelompok 4. Ingin bertanya kepada kelompok 4, adakah hal-hal yang perlu dilaksanakan sebelum harta warisan itu diberikan kepada ahli waris? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terpulang untuk Mbak Ika. Ya, bertanya kepada kelompok 1 atau 2, ya, karena pembahasannya sama, ya, ditanyakan sebelum harta warisan itu dibagi itu apakah ada hal-hal yang harus dilaksanakan terlebih dahulu seperti itu, ya. Ya, silakan dijawab kelompok 1 atau 2 yang menjawab. Ada 4 hal yang harus dilaksanakan sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli warisnya. Yang pertama yaitu membayarkan denda zakat, kedua untuk biaya perawatan jenazah, yang ketiga melunasi semua hutang-hutangnya, dan yang terakhir melaksanakan wasiatnya. Ya, sudah? Ya, betul. Tepuk tangan. Jadi sebelum warisan itu dibagi kepada ahli waris itu ada hal-hal yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Ya, apabila satu mungkin almarhum atau almarhumah itu punya denda zakat. Ya. Kemudian yang kedua untuk biaya perawatan jenazah, yang ketiga untuk melunasi semua hutang, dan yang keempat untuk melaksanakan wasiat. Nah, setelah itu dilaksanakan baru dibagikan harta warisan. Kemudian kita lanjutkan untuk presentasi dari kelompok 3 dan 4, ya, tadi tentang dasar dan dalil hukum warisan. Ya, silakan kelompok 3 atau 4 yang mau presentasi. Saya Kak. Ya, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Julia Asih. Saya mewakili dari kelompok 3 akan membacakan dalil dan dasar hukum waris. Terdapat dalam surah An-Nisa ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin-nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qala minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Shadaqallahu adzim. Artinya, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Kemudian ada dasar hukum mawaris. Sumber hukum ilmu mawaris yang paling utama adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah atau hadis, dan setelah itu ijma para ulama, serta sebagian kecil hasil ijtihad para mujtahid. Satu, Al-Quran menjelaskan dalam Quran surah An-Nisa, yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya kalau ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat akan mati. Dan ilmu pun akan diangkat, hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya, maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga ada posisi hukum pewarisan Islam di Indonesia. Berdasarkan Impres nomor 1 tahun 1991 yang masih menjadi perdebatan hangat adalah keberadaan pasal 185 tentang ahli waris penggantian. Presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang bertanya tentang dasar dalil dari kelompok berapa? Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iwan dari kelompok 5. Ingin bertanya, apakah boleh kalau dalam pembagian warisan itu berdasar pada musyawarah atau kesepakatan keluarga dan ahli waris? Sudah. Silakan kelompok 3 atau 4. Saya Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Nita Meka. Isi menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Ya boleh, yang penting dalam pembagian harta warisan tersebut semua ahli waris bisa menerima dengan ikhlas bagian-bagian yang telah disepakati.
dalam pembagian tersebut dan tidak menyimpan rasa iri hati dan dendam yang bisa memutuskan hubungan persaudaraan di antara mereka. Itu kan ya. Boleh ya, selama itu tidak menimbulkan masalah ya, pertengkaran dalam keluarga ya, pertumpahan darah dan sebagainya. Yang itu semuanya itu sama-sama rela, ikhlas ya, legowo ya, dengan pembagian harta warisan. Kita lanjutkan presentasi yang terakhir dari kelompok 5 atau 6 ya, tentang rukun waris, kemudian sebab mendapatkan warisan dan tidak mendapatkan warisan. Ya, silakan. Perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang rukun waris, sebab menerima harta warisan dan sebab-sebab tidak menerima harta warisan. Yang pertama, rukun waris. Rukun waris ada 3, yaitu pewaris atau alwaris. Adalah orang yang memperoleh warisan dari orang yang meninggal dunia. Yang kedua ada pemberi waris atau al-muwaris. Dan yang terakhir ada harta yang diwariskan atau al-maurus, yaitu harta atau hak yang diberikan dari pemberi waris kepada pewaris, yaitu 1 nasab atau keturunan, yang kedua pernikahan, dan yang ketiga wala, yaitu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar ya. Jadi rukun waris itu ada 3 ya, ada orang yang meninggalkan warisan, ada yang menerima warisan, ada harta yang ditinggalkan. Disebut tadi al-waris, al-muwaris, al-maurus. Adanya wala atau nasab hukmi, yaitu memerdekakan budak atau bangsa sahaya. Kemudian kalau yang sebab tidak menerima warisan itu ada 4, ada 5 ya. 1 kekafiran ya, sebagaimana orang kafir tidak mewarisi orang Islam dan tidak mewarisi orang kafir ya, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian 2 karena pembunuhan. Nah ini kalau dikaitkan dengan tadi yang video tadi ya, nah ini gimana kira-kira? Berarti pembunuh tadi tidak mendapatkan harta warisan. Ya, pembunuhan di sini jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja ya. Ada berapa pembunuhan itu macam-macamnya? Ya, pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja, dan pembunuhan seperti sengaja. Pembunuhan sengaja itu pembunuhan yang direncanakan ya. Bisa menggunakan alat atau senjata tajam ya, pistol dan sebagainya. Kalau pembunuhan tidak sengaja berarti pembunuhan yang tidak direncanakan ya, seperti peluru nyasar gitu, jatuh, kecelakaan ya, dan sebagainya. Kemudian kalau pembunuhan sengaja yaitu yang tidak direncanakan. Ya seperti direncanakan ya, seperti direncanakan dan seperti disengaja. Misalkan ada kemarin yang lagi bercanda ya, pukul-pukulan pakai pulpen ya, tapi ternyata temennya yang lagi dipukul pakai pulpen itu terus ya, pingsan dan meninggal. Nah ini kan kalau dipikir pembunuhan kan nggak masuk akal ya, masuk dipukul pulpen meninggal. Ini sangat pembunuhan seperti disengaja. Ketiga, tidak dewasa yaitu karena perbudakan, kemudian perzinahan dan irian yaitu anak hasil perbuatan zina. Ya silakan mungkin dari kelompok yang lain ada yang bertanya. Khidmat dan ya silakan. Perkenalkan, nama saya Sisi Sabika dari kelompok 1. Ingin bertanya kepada kelompok 6. Bagaimana kalau dalam keluarga itu punya ahli waris yang secara nasab akli tapi adanya non-muslim? Apakah dia berhak dapat warisan atau tidak? Ya, nanti silakan kelompok. Perkenalkan, nama saya Nadia Pranaswari dari kelompok 6 akan menjawab dari kelompok 1. Kalau sesuai dengan hadis dan kompilasi hukum Islam di Indonesia, ahli waris tersebut tidak mendapatkan warisan karena sudah berbeda agama. Tetapi ahli waris yang non-muslim bisa mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah karena wasiat tersebut terlepas dari hukum peradilan. Gimana? Ada? Ya, terima kasih. Dari kelompok
ahli waris yang kafir tidak mewarisi orang muslim atau orang muslim tidak mewarisi orang kafir ya, tapi ada ijtihad para ulama ya, itu bisa melalui wasiat wajiban ya. Nah, wasiat itu kan harus dilaksanakan ya, cuma dalam wasiat itu ada kata tidak boleh melebihi dari sepertiga harta warisan, jadi ya sedikit tidak banyak. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 6 atas jawabannya ya. Sekarang kita lanjutkan, mungkin ada yang bertanya terlebih dahulu sebelum kita ambil kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Ada yang bertanya mungkin kepada Pak Guru? Tidak ada ya? Ya, kalau tidak ada, kita ambil kesimpulan materi kita pada hari ini. Mungkin ada yang mau mempresentasikan ya kesimpulan kita. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cunama Dewan. Di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, apabila tidak ada di pengertian, warisan adalah semua harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal. Ada 3 hal yang termasuk dalam rukun waris. 1. Pewaris atau al-waris, yaitu orang yang memperoleh warisan dari orang yang meninggal dunia. 2. Pemberi waris al-waris, yaitu orang yang meninggalkan harta warisan. Yang ketiga, harta yang diwariskan atau al-maurus, yaitu harta atau hak yang diberikan dari pemberi waris kepada pewaris. Sebelum harta warisan dibagikan, ada beberapa hal yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, yaitu pertama, membayar denda zakat. Yang kedua, menggunakan harta peninggalan sebagai biaya jenazah. Ketiga, melunasi semua hutang jenazah. Yang keempat, melaksanakan wasiat dengan sepertiga dari dasar hukum mewaris. Sumber hukum ilmu mewaris yang paling utama adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah atau hadis, dan setelah itu ijma para ulama serta sebagian kecil hasil ijtihad para mujtahid. Pertama, Al-Quran. Dalam Islam, saling mewarisi di antara kaum muslimin hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, As-Sunnah. Dari Ibnu Mas'ud katanya, Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Fatihah dan ajarkanlah ia kepada manusia, maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi 2 orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya, maka mereka berdua pun tidak menemukan seorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Sekian loh kedawan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 ya, Pak Alvina sudah mempresentasikan tentang kesimpulan materi yang kita pelajari pada hari ini ya. Ya, semoga ya bermanfaat dan nanti untuk kalian semua. Ya, baiklah. Selanjutnya untuk menguji ya pengetahuan dan pemahaman kalian ya tentang materi kita hari ini ya. Kita akan coba post test atau mengerjakan LKPD. Silahkan dibuka di buku halaman 172 ya. 172 dan dikerjakan ya di kertas yang saya bagikan. Saya beri waktu kurang lebih 15 menit.
pada hari ini sudah selesai ya, tadi sudah mengadakan PKPD. Ya, saya lihat tadi kayaknya jawabannya sebagian besar yang benar semua. Kemudian dari kita nanti di pertemuan yang kedua yaitu kita akan membahas tentang ketentuan pembagian data. Ya, kemudian mempraktekkan penghitungan warisan ya, sesuai dengan syariat Islam. Yaitu untuk pertemuan kita yang akan datang. Ya. Marilah sebelum diakhiri ya kita akhiri dan mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk ketua kelas silakan dipimpin perjalanan. Ya udah, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassalu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, Pak. Ini ya, hati-hati di jalan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.